Saya sangat bersyukur dan berbahagia karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah Kamtibmas istilahnya ya. Karena ini merupakan bagian dari program kerja saya selaku Kapolda Banten yang baru, yaitu kegiatan Jumat Keliling atau Jumling dan Subuh Keliling atau Suling. Ya. Kegiatan ini kita lakukan secara insya Allah secara berkesinambungan, insya Allah bisa istiqomah. Baik saya selaku Kapolda, Pak Wakapolda juga di tempat yang berbeda, para PJU yang lain juga di tempat yang berbeda, di masjid yang berbeda, dan juga para Kapolres, para Kapolsek, bahkan para Babin Kamtibmas. Jadi di seluruh wilayah Banten kita turun ke masjid, kita turun ke pesantren-pesantren. Tentunya tidak lain, tidak bukan, yang pertama adalah menjalin silaturahmi, bertatap muka. Kita kalau nggak di masjid gini mau ketemu di jalan, nggak akan mungkin bisa saling melihat, saling bertatap muka, betul? Ya, tapi kalau di tempat ini, selain kita jalankan ibadah, kita mendapatkan berkah, kita bisa bersilaturahmi, dan insya Allah juga bisa bertukar pikiran, berdiskusi setelah ini misalnya, ya, untuk mendapatkan masukan-masukan terkait Kamtibmas di wilayah Jawilan khususnya, ya, karena saya juga terus terang sebagai Kapolda punya kepentingan dalam hal Kamtibmas, sehingga apa yang menjadi keresahan masyarakat itu bisa saya tampung dan insya Allah bisa kita tidak lanjuti di lapangan bersama anggota saya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua tentunya ada beberapa program juga terkait Warung Babin Kamtibmas. Ya, Warung Babin Kamtibmas ini juga bukan program baru sebenarnya. Ini adalah program yang berkelanjutan, di mana saya berharap dengan adanya Warung Babin ini interaksi antara masyarakat dan Polri, ya, para Babin Kamtibmas dan juga para Babinsa, ya, bisa terwujud. Ya, kita bisa mendapatkan masukan-masukan lagi, balik lagi ke situ. Ya, dan insya Allah bisa ada solusi, itu yang paling penting. Kami juga ada program namanya Polisi Peduli Pengangguran. Kenapa kita concern kepada pengangguran? Karena tadi yang saya katakan, pengangguran ini adalah salah satu indikator meningkatnya terjadinya gangguan Kamtibmas. Jadi saya sudah arahkan para Kapolres untuk bergandengan tangan juga. Ya, kita tidak bisa sendiri. Kita dengan dinas-dinas terkait, ya, dengan perusahaan-perusahaan, dengan masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu harus dikelola, diinventarisir. Kemudian kalau bisa disalurkan melalui jaringan-jaringan yang ada di perusahaan, dilatih di dalam perusahaannya, kemudian atau bekerjasama dengan BLK, Badan Latihan Kerja milik pemerintah daerah, kemudian kita salurkan. Nah, ini. Dan kita berharap juga masyarakat bisa mengembangkan sektor pertanian atau pangannya di lingkungannya masing-masing. Nah, nanti ke depan, apalagi program pemerintah ke depan adalah salah satunya adalah ketahanan pangan. Ya, kita mulai dari lingkungan rumah kita sendiri, bisa dimanfaatkan dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Ya, misalnya seperti cabai, tomat, gitu kan, sehingga tidak dikuasai oleh para tengkulak. Jadi masyarakat nanti yang bisa mengelola ini, dan insya Allah ini adalah bagian daripada upaya untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita secara mandiri. Ya, ini terus terang kita juga harus bekerja sama. Saya nggak bisa sendiri ini harus ada pelatihan juga. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, kita tidak terasa sekarang tahun 2024 kita akan memasuki pesta demokrasi terbesar di seluruh Indonesia, pilkada serentak termasuk di wilayah kita di Banten. Ya, insya Allah kita bisa mengamankan ini dengan penuh rasa damai, ya, kondusif. Kita dan rekan-rekan TNI sudah berkomitmen untuk menjaga wilayah ini dengan baik, dan kita berdoa bersama-sama agar bisa melahirkan pimpinan di Banten yang amanah, ya, soleh, barokah. Ya, tidak ada catatan permasalahan, apalagi korupsi, sehingga kita bisa membangun dan melihat pembangunan di wilayah Banten ini lebih maju lagi. Kita berdoa semua, kita yakin insya Allah kita bisa mendapatkan dan melahirkan pemimpin yang berkah, amanah, ya, aman, adil untuk masyarakat Banten.